Tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 6 korban meninggal dalam kecelakaan kapal KMP Tunu Pratamajaya menerima santunan dari Jasara Harja. Masing-masing ahli waris menerima total 125 juta rupiah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, didampingi sejumlah pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Jasara Harja menyatakan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas dan ahli waris dipastikan secara sah sesuai prosedur. Kehadiran tim sejak hari pertama di posko terpadu memastikan pendataan berjalan cepat, tepat, dan humanis. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi pengguna transportasi publik. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari ASDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian, korban penumpang kapal Tunu Pratamajaya. Keinformasi lain, pemirsa, polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Masuk. Aparat Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri RM 16 tahun asal Subang yang mengalami hipotermia di Sunan Ibu, Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses evakuasi diselimuti kabut tebal dan hujan. Personil polisi dibantu mobil Ranger berhasil mengevakuasi dan membawanya ke klinik terdekat guna penanganan medis. Sebelumnya, kepolisian dari sektor Ciwidey mendapati laporan dari pengelola objek wisata yang mendapati remaja putri yang tengah hiking atau pendakian di puncak Sunan Ibu, Kawah Putih, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Sesampai di sana ditemukan seseorang perempuan, ya, inisialnya RM, ini masih 16 tahun, yang benar saja mengalami hipotermia dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Usai dirawat, RM dijemput pihak keluarga. Petugas mengimbau kepada pengunjung atau wisatawan yang akan melakukan hiking di wilayah Bandung Selatan agar melihat cuaca dan perbekalan serta kondisi fisik yang sehat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, 24 calon duta besar telah mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, menyebut meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik.
Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer. Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di-underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah, nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum, apakah itu potensi fatality atau tidak? Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan.